Kuliah kali ini tentang e-commerce. Mata kuliah e-commerce kita akan bahas tentang cyberpreneurship. Apa yang disebut dengan cyberpreneurship? Sebelumnya kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan wirausaha, wirausaha, terus wirausahawan. Kita sudah mengenal itu. Ya, secara umum orang mungkin menjawab ya cuman orang yang memang wirausaha gitu ya, yang mempunyai satu pekerjaan bisnis sendiri. Orang yang menganggap bahwa wirausahawan ini seorang yang mampu menjawab tantangan, memanfaatkan peluang jarang. Tapi wirausahawan orang akan terpikir, oh dia punya satu usaha sendiri, wirausaha. Nah, wirausahawan ini juga awalnya modalnya ya hal utama adalah ide, karena dia memanfaatkan peluang, ya, dia punya ide. Nah, dari ide itu mungkin modal dan lain-lain itu berikutnya. Tapi yang penting adalah idenya dulu, apa yang bisa dia kerjakan dan tujuannya apa. Jadi sudah tahu dia, sudah punya arah. Nanti dengan pikirannya ini dia akan seperti apa ke depannya, akan melakukan apa ke depannya. Nah, di bahasan cyberpreneurship ada beberapa yang kita bahas, yaitu dari definisi entrepreneurship, terus technolopreneurship, cyberpreneurship, terus unsur-unsurnya dan bisnis plan-nya. Entrepreneurship. Entrepreneurship ini merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Okay. Secara akademis seperti itu. Jadi dia punya satu kemampuan bagaimana memanfaatkan peluang. Ada tantangan, mereka manfaatkan. Apa gitu ya. Nah, tidak semua orang bisa. Nah, hasilnya eh, akan menjadi satu ide bagaimana untuk membentuk satu usaha. Tapi dengan catatan dia harus disiplin, ya. Dan juga punya kreativitas, punya inovasi. Karena kalau ide saja tanpa ada kreativitas dan inovasi, selesai, cuman sekedar ide, ya. Cuman sekedar peluang, tapi harus dibarengi dengan kreativitas dan inovasi, serta disiplin dengan kreativitas dan inovasinya itu. Sehingga keberhasilannya akan ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu inovasi baru. Dan begitu seterusnya. Jadi tidak stuck, berhenti setelah berhasil terus diam, setelah berhasil terus diam, ya, tapi yang berikutnya apa, gitu. Setiap ada peluang dia manfaatkan, setiap ada peluang dia manfaatkan. Nah, entrepreneurship di sisi orangnya adalah orang yang berani ngambil satu langkah eh, menjawab itu. Tadi ada kreativitas dan inovasi, terus kesempatan, peluang.
akan adanya resiko. Kalau misalkan tidak ada catatan ini, akan sangat berbahaya. Jadi dia harus hitung-hitungan, ya, harus hitung-hitungan. Kalau dia ngambil kredit, dia hitung-hitungan. Kalau dia ngambil apa pengajuan modal, dia hitung-hitungan. Ya, lihat peluang. Kemudian berikutnya ada technopreneurship. Nah, technopreneurship ini adalah yang memanfaatkan teknologi sebagai basis usahanya. Harapannya adalah ada satu strategi dan inovasi yang baru. Kalau yang biasa mungkin secara konvensional, tapi ini mungkin awal canggih gitu ya. Ada penerapan teknologi, teknologi yang diterapkan ini harus bisa membantu mengembangkan usahanya. Itu technopreneurship. Kemudian ada cyberpreneurship. Nah, cyberpreneurship ini adalah satu kegiatan yang mana mengambil peluang dengan adanya atau perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi dengan internet, ya, perkembangan internet ini ke arah cyberpreneurship. Jadi teknologi-teknologi yang sistem teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan itu, termasuk technopreneurship termasuk masuk di dalam technopreneurship karena teknologi kan menguasai teknologi. Nah, cuman kalau di sini yang cybernya adalah penggunaan jaringan TIK. Jadi usahanya lebih banyak ke arah pemanfaatkan dunia internet. Oke, dari dunia cyber, usahanya untuk saling ada service, ada sharing knowledge. Jadi ini pertama adalah jualan barang, keduanya service, ya, service provider, jasa layanan, kemudian sharing knowledge, pengetahuan. Tiga yang utama. E-commerce termasuk selling goods. Dia menjual satu, jual barang. Service provider, jual jasa. Sekian banyak perusahaan eksis di internet hanya untuk jual jasa. Ya, kalau kalian misalkan bisa membuat aplikasi terus online kan, dibikinkan satu aplikasi web, itu jual jasa. Kemudian sharing knowledge, misalkan dengan akun-akun di YouTube ya tentang pembelajaran, itu adalah sharing knowledge. Nah, ini sudah ke arah keuntungannya apa? Ya, arah keuntungannya untuk perkembangan bisnis di cyber. Lihat unsur-unsur dari entrepreneurship. Ada motivasi, ada visi, komunikasi, optimisme, ada kemampuan untuk memanfaatkan peluang, ada kreativitas, ya, ada inovasi. Kalau hanya kreativitas saja tanpa inovasi akan tergilas. Kalau inovasi saja tanpa ada kreativitas juga akan ketinggalan. Ya.
eh, kalau kita menggunakan aplikasi yang itu aja gitu ya, atau tapi cuman upgrade ya, di sisi kreativitasnya tidak ada, selesai ya. Dulu misalkan membuat satu website dengan sisi yang tidak seperti sekarang ya, banyak yang berbasis HTML. Nah, inovasinya kita pakai, tapi kreativitasnya tidak ada. Misalkan tampilan websitenya statis, tampilan websitenya hanya begitu-begitu saja, itu juga akan tergilas oleh yang lain ya. Ini unsur-unsur penting. Oke, kita lihat yang seorang entrepreneurship harus percaya diri, harus percaya diri. Jadi seorang marketing harus percaya diri. Kalau tidak percaya diri, jangan bisa. Ada mungkin percaya diri itu bisa tumbuh setelah ada interaksi, bisa tumbuh setelah interaksi. Tapi tetap harus ada percaya diri. Bagaimana berdialog dengan customer-nya. Nah, berarti di dalam sini harus ada pendukung juga percaya diri ini bisa ditumbuhkan, yaitu dengan pengetahuan tentang produknya, ya, pengetahuan tentang produknya. Oke. Yang berikutnya ada berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi ada target. Kalau ditargetkan dalam sebulan harus loss 100 piece, maka itu harus dikejar 100 piece. Dan risiko itu harus ada pengambilan risiko. Kalau tidak mau ambil risiko, tidak bisa melangkah. Harus ngapain gitu ya. Selalu minta bimbingan, tapi tidak berani melangkah karena tidak mengambil risiko. Harus punya juga jiwa leadership, karena siapa tahu walaupun dalam satu marketing seperti itu kita jadi leadernya, leader di dalam tim berapa orang. Selanjutnya adalah keoriginalan. Bisnisnya harus orisinil, asli, tidak niru-niru, terus berorientasi pada masa depan. Ini yang agak sulit. Nah, kita harus memprediksi masa depan ini akan seperti apa. Jual, terus kita harus bisa mikir bahwa produk ini ke depannya akan stay, bertahan, atau selesai begitu saja. Ini harus punya orientasi, punya satu pandangan ke depan. Oh, ini bisnis bagus dan akan stay 5-10 tahun ke depan produknya misalnya. Oke. Kreatif ini tidak dibilang 7 lah ya, banyak. Ada penerapan, ada penyelidikan, ada transformasi, ada penetasan, ada penerapan, ada pengujian dan implementasi. Oke, untuk proses kreatif. Nah, misalkan kita punya satu usaha, terus ingin membuat satu flyer, nah, pasti perlu persiapan. Persiapannya seperti apa? Oh, flyer. Berarti kita perlu foto produknya. Siapkan foto produknya. Ya. Kalau foto-foto seperti itu, resolusinya semakin tinggi, semakin bagus. Nah, kalau dicetak, dia tidak akan pecah. Gitu ya. Itu perlu disiapkan. Kemudian penyelidikan. Nah, ini kita coba
perhatikan analisis di lapangan seperti apa trennya. Apakah perlu kita nempel-nempel player seperti biasa di tiang listrik, di pohon-pohon, atau cukup flyer digital tersebar lewat media sosial. Kemudian transformasi. Nah, jadi tidak perlu lagi yang cetak-cetak tadi flyer, cukup dengan digital saja. Perlu membeli kan, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak flyer, cukup di media sosial. Ya, flyernya juga didesain untuk media sosial. Kemudian penetasan, tangan, pengujian, dan implementasi. Kalau tidak diimplementasikan, ya, flyer yang kita bikin cukup dibikin saja dan tidak disebarkan di media sosial, tidak dipublish, ya nggak ada hasilnya dari proses kreativitas itu. Harus di-share, harus diimplementasikan. Orang kreatif tidak bisa diam, jadi harus terus berkreasi. Matematika penunjang usaha. Nah, kata kuncinya dalam peningkatan UKM adalah efisiensi dan peningkatan daya saing. Nah, ini usaha kecil dan menengah. Ada beberapa komponen, misalkan kita mau bikin usaha. Ingat bahwa dengan internet berarti akses langsung ke sumber informasi dan pasar. Ya, kita bisa melakukan riset pasar secara langsung. Kita bisa nyari informasi-informasi terkait produk, terkait tantangan yang ada di internet. Ya. Kemudian aplikasi keuangan kalau diperlukan, kalau bisnis kita sudah semakin kompleks urusannya, alurnya. Nah, ini perlu ada satu aplikasi keuangan, pencatatan administrasi. Tapi kalau masih sederhana, cukup menggunakan aplikasi bantu saja, kita mencatat cash flow-nya. Kemudian aplikasi produksi kalau memang diperlukan. Kemudian email harus selalu ada. Dan komunikasi mobile yang harus terhubung dengan internet serta media sosial. Ya. Lingkup e-commerce ada di sini. Ada di dalam e-business secara keseluruhan. Ya, lingkupnya ada di sini. Itu e-commerce. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus benar-benar dipikirkan adalah rencana strategi. Rencana strategi kalau harus serealistis mungkin yang terhadap masyarakat, terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat sekarang dalam kondisi lockdown, tidak bisa kemana. Untuk belanja, kita luncurkan satu aplikasi. Jadi belanja hanya di rumah, barangnya datang lewat delivery. Realistis seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang akan sangat. Kemudian tantangan yang melayani pelanggan baik dengan komunikasi di media sosial atau komunikasi lewat telepon, ya harus baik.
Kalau misalkan ada beberapa kasus yang baik tapi lama-lama jadi maki-maki gitu ya, itu sering terjadi di media sosial. Kemudian marketing. Nah, ini marketing juga harus diperhatikan memadai. Apakah kita mau pakai mobile sebagai handphone, smartphone, atau dengan komputer. Ada pelatihan karyawan yang buruk, karyawan perlu diperhatikan adanya satu pelatihan atau tidak. Kita menerima karyawan yang memang sudah menguasai teknologi, sehingga tidak perlu kita mengadakan satu pelatihan terhadap karyawan. Jadi persyaratan di situ kan harus mampu apa yang dikuasai. Nah, pengeluaran, hitung-hitungan ya. Jadi tadi ada aplikasi yang memang keuangan mencatat seluruh keuangan, mencatat seluruh. Jadi kita bisa melihat cash flow-nya dan kita bisa menyeimbangkannya. Kemudian ada lagi masalah pajak. Dan tentunya harus paham tentang bisnis. Oke, ada beberapa hal yang perlu dan bisa dimaksimalkan. Yang pertama adalah kita harus save modal usaha. Modal untuk usaha, simpan. Itu sebagai modal, tidak bisa kita keluarkan secara jor-joran. Terus harus selalu mempelajari bisnis yang kita kembangkan ya dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus mempertimbangkan keuntungan-keuntungannya, ya, kerugian-kerugiannya. Harus selalu hitung-hitungan, gitu ya, kalkulat segala sesuatunya. Terus secara objektif keahlian calon pebisnis. Nah, harus bisa melihat kawan kita siapa, tantangannya apa, ya, atau lawan kita siapa, kompetitornya siapa, dan kita harus bisa memanfaatkan peluangnya yang mana. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita perlu biaya supplier, nah, suppliernya harus lebih rendah dari apa yang kita jual. Jangan sampai justru lebih tinggi gitu, supplier, biaya untuk suppliernya. Nah, kemudian adanya tes untuk produk. Ya, kalau sekarang itu SNI gitu ya, standar ya harus kita standarkan. Ya, kita punya produk apa standarnya, sehingga produknya terjamin. Kemudian banyak bergaul dengan memang orang yang entrepreneur. Kalau bergaulnya dengan yang nganggur, susah untuk melangkah. Pikirannya mentok. Tapi kalau bergaulnya dengan orang entrepreneur, mudah-mudahan kita terbawa. Karena secara pikiran, diskusi,
kita sudah diarahkan, gitu ya. Diarahkan ke situ dan kita bisa menangkap peluang dari situ. Dan ada yang perlu ditanyakan dulu? Kita lihat bisnis plan. Hal yang perlu dibahas dalam bisnis plan adalah latar belakang usahanya apa. Kemudian ruang pasar kita atau pemasarannya seperti apa. Teknologi yang kita gunakan bagaimana. Teknologi apa. Perkembangannya bagaimana. Kemudian manajemen dan operasinya seperti apa. Nah ini harus digambarkan secara alur. Digambarkan dalam satu proposal, dalam satu bisnis plan. Ya. Ekonomi dan keuangannya, tanggung jawab. Ya. Kemudian latar belakang dari proyek di sini ya, latar belakang proyek, usaha, latar belakang usaha. Ya. Untuk latar belakang kita melihat apa yang terjadi di lapangan sehingga itu menjadi satu latar belakang uh, bisnis kita gitu ya. Ada satu hal kurang serak di lapangan, terus kita masuk di situ. Ya. Katakanlah kalau usaha kita ada sebuah anggap proyek gitu ya, proyeknya proyek apa, terus peluangnya yang mana. Jadi secara keseluruhan misalkan kita ngambil peluang di mana, di mana, operasi di mana. Nah, salah satu contohnya adalah yang sekarang lagi ngetren, ya, nah, yang berbasis mobile. Jadi ngambil peluangnya adalah di saat eh, masyarakat perlu transportasi yang tidak turun naik kendaraan umum, yang cepat, kemana saja bisa diantar, itu menjadi satu peluang usaha. Kalau biasanya kita mengandalkan angkutan umum, biasanya kita menggunakan taksi dengan tarif sekian gitu ya. Nah, sekarang ada peluang baru. Nah, peluangnya seperti angkutan online. Angkutan online baik dengan roda 2 atau roda 4. Di situ ada peluang. Karena apa? Kebutuhan di masyarakat. Latar belakangnya jelas. Nah, pasarnya juga jelas. Pasarnya masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi kita lihat demand di masa lalunya apa dan sekarang apa. Kebutuhan masyarakat itu. Sehingga ke depannya ada proyeksi ke depannya bahwa angkutan ini sudah tidak lagi menggunakan seperti yang sekarang. Begitu banyak angkot ya, di jalan kadang pelan, sedangkan kita buru-buru gitu ya. Makanya di situ berkembanglah angkutan-angkutan ojek online. Itu karena memang di situ proyek kita perlu angkut cepat.
Kalau biasa dengan angkot lama, terus mau ke satu tujuan harus 2 kali 3 kali naik angkutan umum, dengan online seperti ini bisa nyampe ke satu tujuan dengan 1 kali angkutan. Itu lebih simpel. Makanya sekarang berkembang. Sekarang kalau ditawarkan lagi ke masyarakat, mau pakai terlalu mikir-mikir, karena dia harus turun naik. Belum berdempetan. Kadang eh, yang sudah penuh pun dipaksa untuk tetap menampung penumpang. Gitu. Jadi tidak nyaman. Nah, itu ada demand di masa lalu dan sekarang. Dan proyeksi di masa depan adalah seperti kita harus bisa menangkap peluang. Kemudian kita lihat strength dengan weakness-nya. Strength-nya betul karena tadi kebutuhan masyarakat akan angkutan. Nah, tapi weakness-nya ada. Ya, weakness aja. Apa yang menjadi weakness? Kelemahannya. Coba kita apa? Uh, Berarti di weakness ini untuk yang online, kalau delivery dengan barang kita bisa nawar. Kalau secara online sudah yang tertera di situ, ya udah segitu. Ya. Belum lagi kalau orangnya yang tidak terpercaya, barangnya akan di banyak kejadian-kejadian yang apa perampokan ya untuk yang mobil online gitu. Nah, itu menjadi satu kelemahan ya. Kemudian lihat produk life circle. Life circle. Jadi anggaplah bahwa produk itu tidak hanya satu barang, tapi jasa itu juga produk. Ya. Nah, pertama kita lihat produknya yang belum kita kenal, belum dikenal. Dulu angkutan online tidak dikenal, yang ada cuma pangkalan. Angkutan online jadi akhirnya bisa berhasil. Kemudian produknya dikenal, produknya dikenal. Tapi perusahaan lain sudah lebih dulu. Nah, ini bagaimana? Apakah kita menjadi follower atau kita memberikan satu inovasi baru yang tidak ada dan tidak dipunyai oleh perusahaan lain. Kemudian supply dengan demand-nya. Supplier ya apakah lebih besar atau bagaimana ya, dengan persaingan. Terus pasar apakah sudah mulai jenuh atau justru pasarnya sangat potensial. Ya, contohnya misalkan bahwa bisnis-bisnis televisi sekarang sudah mulai agak jenuh bisnis televisi. Ya, bisnis televisi karena demand-nya adalah bisnis televisi itu free. Kalau di luar itu televisi berlangganan, tapi kalau di Indonesia itu free, sehingga biaya yang didapat hanya melalui iklan. Kalau di luar ya berlangganan tayangannya. Tapi kalau di kita dapat uangnya itu dari iklan. Nah, secara pasar televisi sudah mulai jenuh. Kita ini
sangat banyak. Sehingga pelaku usaha di pertelevisian sudah mulai televisi berbayar dan media lain. Media online juga sudah mulai agak berat, sudah mulai jenuh. Ya, seperti Jawa Pos dari Dahlan Iskan. Pelaku bisnis media online, berita-berita seperti itu sudah mulai jenuh. Jadi pemiliknya sudah mulai melirik ke bisnis yang lain. Layanan internet, misalkan, televisi berbayar, atau yang lainnya. Ya, itu seperti itu. Kemudian kita lihat yang demand di masa lalu dan demand sekarang. Contohnya misalkan seperti ini. Apakah hanya didistribusikan dalam bentuk VP saja atau diolah? Ini menjadi satu pemikiran. Angkutan tadi yang dulu angkutannya hanya angkutan angkot gitu ya, angkutan umum angkot, dan sekarang sudah hanya ke arah online. Dan itu lebih berkembang. Kemudian kedepannya bagaimana? Kedepannya masih akan tetap bertahan karena orang juga sudah mulai jenuh untuk hampir ke tempat lain hanya untuk cari barang-barang. Sekarang sudah mulai ke arah online, belanja pun belanja online. Kita lihat proyeksi ke depannya. Kemungkinan persaingannya akan sangat terbuka, akan sangat luas karena pasar di internet itu sangat-sangat luas. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang di sini. Baik dan buruk di persaingan di internet, dan kita tidak tahu orangnya yang mana, tempatnya di mana, gitu ya, banyak yang tertutup. Kemudian teknologi dan teknis, kita lihat teknologi yang digunakannya apa, kapasitas outputnya apa, terus perlu tidak bahan bakunya, lokasinya bagaimana. Ya. Kalau kita menggunakan teknologi cyber, kita tidak perlu ada satu lokasi pabriknya, cukup online saja, dan bisnisnya lebih ke arah jasa. Ataupun kita jualan tadi selling goods, boleh, tidak perlu kita membuat atau menyediakan satu ruang di mall gitu ya. Sekarang banyak mall-mall yang kosong di dalamnya karena beralih ke bisnis online. Ya, hanya di rumah saja, barang-barangnya di rumah saja. Tidak perlu kita membuat atau menyediakan ruang di mall. Kosnya lebih tinggi. Di rumah tidak ada kos untuk sewa tempat. Penjualan lewat online. Ini manajemen dan operasi, bagaimana kita membuat satu alur atau mekanisme operasional. Siapa yang melakukan marketing, siapa yang bagian stok, siapa yang melakukan pengiriman, itu harus diatur. Dan keuangan kita lihat di aspek, berarti kita harus hitung-hitungan barang yang kita jual, ya, kita melihat kemampuan ekonomi. Jadi perlu dilihat juga produk kita ini pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Berada di bawah, menengah, atau atas. Jadi kita jual berapa, sejam berapa. Ini kita lihat dari sisi ekonomi dan keuangan. Kalau produk kita menengah ke bawah, jangan dijual dengan harga yang selangit. Nah, orang
akan meremehkan lah. Oke, CSR ini hanya sebagai satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, bagaimana dia membantu masyarakat untuk bisa lebih berkembang dengan penyaluran modal usaha, ya, pemberian beasiswa untuk modal usaha, pemberian hibah modal usaha. Kira-kira ada pertanyaan?